Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 zona. Ada zona Asiatis, Peralian, Australis, yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Wilayah bagian barat ini meliputi ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Flora dan fauna di bagian barat ini disebut sebagai flora dan fauna zona Asiatis. Ciri-cirinya yang pertama, mamalia berukuran besar seperti gajah ataupun badak. 2, terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Yang ketiga, spesies burung di zona Asiatis lebih banyak jenis burung berkicau dibanding burung dengan warna-warna mencolok. Yang keempat, tidak terdapat hewan berkantung. Flora di Indonesia di zona Asiatis merupakan flora hutan tropis dengan jenis tumbuhan meliputi seperti meranti, kamper, keruing, dan maoni. Vegetasi di zona Asiatis didominasi oleh tanaman-tanaman berdaun yang lebat. Nah, sekarang contoh flora dan faunanya. Contoh faunanya seperti gajah Sumatera, badak bercula 1, orang utan, bekantan, dan jalak Bali. Adapun contoh floranya yaitu seperti Rafflesia adnodi, bunga bangkai, dan juga kantung semar. Itu flora dan fauna di bagian barat ya. Disebut juga flora dan fauna zona Asiatis. Kemudian yang kedua yaitu flora dan fauna di bagian tengah atau disebut juga peralian. Disebut juga peralian karena pada zona ini merupakan peralian flora dan fauna Asiatis dan flora fauna tipe Australis. Kemudian wilayahnya meliputi Nusa Tenggara dan Sulawesi. Sekarang contoh fauna yang ada di zona peralian, yaitu ada babi rusa, komodo, anoa, kuskus, dan tarsius. Kemudian flora yang ditemukan pada zona Asiatis meliputi longusei, gobasa, eboni, anggrek serat, cempaka hutan kasar, cengkeh, dan ampuku. Kita lanjut yang ketiga, flora dan fauna di bagian timur. Di sini bagian timur disebut zona Australis. Wilayah yang merupakan bagian timur meliputi Papua dan Maluku. Flora dan fauna di area ini dikenal juga flora dan fauna zona Australis dikarenakan memiliki ciri dan karakter yang menyerupai flora dan fauna di benua Australia karena lokasi geografisnya yang lebih dekat dengan benua Australia. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki hewan-hewan berkantung. Yang kedua, mamalia yang cenderung berukuran kecil. Yang ketiga, spesies ikan air tawar yang lebih sedikit. Yang keempat, spesies burung di zona Australis memiliki bulu-bulu yang indah dengan warna-warna mencolok. Flora di zona Australis memiliki daun paralel dengan bentuk memanjang. Sekarang contoh flora dan faunanya. Contoh fauna yang ada di zona Australis, misalnya ada cendrawasih, kanguru pohon, walabi, dan juga kasuari. Contoh flora yang ditemukan seperti pakis, eboni, sewalang, dan matoa. Itu adalah flora dan fauna yang ada di bagian timur ya, atau zona Australis. Kemudian kita lanjutkan garis Weber dan garis Wallacea. Pengertian garis Wallacea dan garis Weber. Garis Wallacea dan Weber merupakan 2 garis hayal atau garis imajiner ya,
yang digambarkan dalam peta. Kedua garis tersebut membatasi persebaran fauna di Indonesia. Garis ini dibuat pada tahun 1859 oleh seorang naturalis Inggris. Namanya adalah Alfred Russel Wallace. Pemberian nama Wallace dan Weber dilakukan oleh ahli biologi dari Inggris bernama Thomas Henry Russell. Kemudian pengertian garis Wallace dan Weber ya. Garis Wallace merupakan garis pembagi wilayah sebaran flora dan fauna yang dilakukan berdasarkan adanya perbedaan ciri hewan di bagian timur dan barat. Jadi singkatnya, garis Wallacea ini membagi persebaran flora dan fauna menjadi dua bagian, yaitu barat dan timur Indonesia. Sedangkan garis Weber ini membagi Indonesia menjadi dua bagian lagi, yaitu bagian tengah dan bagian timur. Nah, kalau digambarkan dengan gambar ini seperti ini ya. Ini gambaran garis Wallacea dan Weber. Untuk garis Wallacea ini membagi dua bagian barat dan timur. Kemudian bagian tengah dengan bagian timur itu dibagi menjadi dua lagi oleh garis Weber. Ini sudah paham ya? Kalau garis Wallacea membagi barat dan timur, kemudian garis Weber membagi lagi menjadi bagian tengah dan bagian timur. Bagian barat ini meliputi ada Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Bagian timur meliputi Sulawesi, ini pulau-pulau kecil di sebelah timur Pulau Jawa, ada Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada Papua, ini bagian timur. Kemudian menurut garis Weber ini Sulawesi sebagai bagian tengah, kemudian bagian timurnya yaitu ada Papua. Ini saya rasa sudah jelas ya dengan gambar ini ya. Oke, karena saya sudah menjelaskan materinya, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan di grup, kalian lanjut mengerjakan latihan ya. Yang ini coba saya buka dulu. Ini adalah halaman 71 ya. Latihan soal ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Sebutkan ciri-ciri flora dan fauna di zona Asiatis. Yang kedua, yang dimaksud flora dan fauna di bagian tengah atau peralihan adalah, silakan ini 1-5 dikerjakan. Nanti jawabannya kirim di grup ya. Nanti akan saya nilai. Saya ingin tahu kalian sudah paham atau belum terhadap materi yang sudah Bu Nurul jelaskan. Saya rasa untuk pertemuan hari ini materinya cukup itu dulu. Silakan dikerjakan ya. Jangan lupa dikumpulkan. Nanti biar saya beri nilai. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.